Erupsi Gunung Semeru dengan tinggi kolom asap letusan membentuk kolom abu setinggi 1 km dari puncak terjadi Rabu pagi. Erupsi Gunung Semeru disertai awan panas dengan jarak luncur 4.000 meter mengarah ke sisi tenggara atau Besukobokan. Berdasarkan data pos pengamatan Gunung Api Semeru, erupsi terekam seismograf dengan amplitudo maksimal 22 mm dengan durasi 3 menit 34 detik. Kendati erupsi dan jarak luncur awan panas masih berada di radius aman, namun BPBD Kabupaten Lumajang menghimbau warga yang bermukim di kaki Gunung Semeru untuk selalu waspada karena berpotensi terjadi erupsi susulan. Untuk dampak ini tidak ada, nihil. Tetap untuk himbauan masyarakat, terutama di kaki Gunung Semeru, penambang lokal ataupun pekerja yang di sana, mohon tetap waspada karena tidak menutup kemungkinan terjadinya lahar dingin ataupun susulan erupsi. Hingga saat ini status Gunung Semeru masih berada di level 2 waspada. Berdasarkan rekomendasi PVMBG, masyarakat dilarang melakukan aktivitas apapun di radius 13 km dari puncak kawah. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Dua kelompok warga antara warga Rusun Petamburan dengan warga Petamburan 5 terlibat tawuran di akses jalan permukiman warga di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tak hanya saling lempar batu, botol dan petasan, semua pelaku tawuran juga membekali diri dengan senjata tajam. Meski di tengah keramaian pasar tradisional Gili-Gili dan permukiman penduduk, kedua kelompok ini pun tak peduli, bahkan terus saling serang demi melukai lawannya. Tak ingin terkena sasaran, para pedagang yang ketakutan menutup lapak dagangannya. Aksi tawuran pecah setelah salah satu warga menembakkan petasan ke arah kerumunan warga lain. Warga yang terpancing emosi langsung melakukan serangan balasan. Meski begitu, belum diketahui jelas penyebabnya. Bang, kan langsung pada kesini, pada nyerang gitu. Udah gitu aja, saya langsung ngumpet aja gitu. Udah. Oh, pertama awalnya lempar petasan gitu. Ada petasan, suara petasan duar langsung nyerang dia. Aksi tawuran baru mereda setelah polisi yang tiba di lokasi melakukan pembubaran dengan melepaskan tembakan gas air mata. Mencegah terjadinya aksi tawuran susulan, sejumlah petugas kepolisian disiagakan di lokasi. Di Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Seorang penyandang masalah kesejahteraan sosial PMKS berkedok juru parkir liar ini berontak saat diamankan petugas Satpol PP. Bahkan jukir liar ini meronta-ronta saat akan dinaikkan ke mobil patroli. Ini gimana nih? Saya kerja tuh pengebesetannya dulu ya. Selain jukir liar, petugas juga amankan PMKS lainnya seperti pengamen dan pengemis. Pengamanan bagian dari razia PMKS yang digelar di Jalan Tubagus Angke Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Razia dilakukan usai laporan masyarakat yang resah dengan keberadaan mereka. Tugas akhirnya berhasil mengamankan 30 PMKS ke Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat untuk mendapatkan pembinaan. Dari Jakarta, Mitol Gani melaporkan. Kepulan asap hitam menyelimuti Jalan Jenderal Sudirman, Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Api yang melahap sejumlah bangunan membuat warga panik dan berlarian. Diduga kebakaran ini berawal dari salah satu warung makan. Saat itu, warga sempat berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun, angin yang bertiup kencang membuat api sulit dipadamkan. Petugas yang tiba di lokasi berjibaku memadamkan api. 5 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Akibat kebakaran ini, 3 unit kios dan 2 unit rumah ludes dilalap api. Tadi kurang lebih sekitar jam 10:30 kita menerima laporan dari masyarakat bahwa terjadi kebakaran di wilayah Jalan Merdeka, lebih tepatnya itu di Giling-Giling. Tadi yang hangus adalah kios, berupa kios dan rumah yang merupakan tempat usaha daripada warga. Tidak ada korban akibat peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, Indra Mulya Siagian, iNews melaporkan. Harap tenang, penonton harap tenang.
Kerusuhan pecah saat final sepak bola antar kampung antara tim Potato Reborn versus GRKP FC di lapangan Kayu Aren, Pagetan, Banjarnegara, Jawa Tengah. Kami akan mengambil tindakan tegas. Kejadian dipicu kekecewaan supporter atas keputusan wasit yang dianggap berat sebelah. Akibatnya sejumlah penonton nekat memasuki lapangan sebelum laga usai. Akibat kejadian ini, 3 anggota polisi terluka dan 1 orang supporter juga terluka di bagian kepala, pipi, kening hingga dagu akibat dari lemparan batu dan potongan bambu. Masuk ke lapangan dan itu sudah disepakati ketika ada supporter yang masuk ke lapangan maka pertandingan dianggap selesai dan diskualifikasi bagi kesebelasan yang supporternya masuk lapangan. Padahal untuk mengamankan laga final ini, polisi telah menerjunkan 500 personil gabungan dari TNI dan Polri. Hingga saat ini polisi masih mendalami dan akan mengevaluasi serta memperketat turnamen berikutnya. Laga final ini berakhir dengan kemenangan GRKP FC skor 2-0. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Ledakan terekam dari kamera pengawas di sekitar 2 unit kamar apartemen City Park yang berada di Tower F. Ledakan diduga berasal dari kebocoran tabung gas yang mengakibatkan seluruh bangunan dan atap yang berada di lorong apartemen rusak parah. Imbas ledakan juga membuat lift yang berada di lantai tersebut rusak. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Diketahui unit apartemen tersebut tengah dihuni oleh seorang warga negara asing asal Tiongkok. Peristiwa ini masih diselidiki Polsek Cengkareng, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Bak film action, tim Jatan Ras Polres Maros terlibat kejar-kejaran dengan sebuah mobil yang dikendarai pelaku penipuan dan pencurian emas senilai 30 juta rupiah di Jalan Poros, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Petugas mengadang mobil tersebut dan langsung meringkus sang sopir mobil yang sempat mencoba melarikan diri. Sementara penumpangnya, seorang wanita, hanya bisa pasrah saat dikeluarkan dari kendaraannya. Kedua pelaku IS, 35 tahun, dan wanita Parubaya, NA, kemudian digelandang ke Mapores Maros untuk menjalani pemeriksaan. Pelaku mengaku dari dinas sosial, kemudian melakukan aksi penipuan dengan modus memberikan pengobatan alternatif terhadap korban. Korban kehilangan emas senilai 30 juta rupiah. Uang hasil penjualan emas digunakan untuk membayar utang para pelaku. Korban memberikan emas tersebut, pelaku mengikat dan mengeluarkan emas tersebut, dan emas yang diikat dilarang dibuka dan disimpan di rumah korban, namun di dalamnya sudah tidak ada emas, hanya berupa 4 genggam beras. Pelaku pun dijerat pasal 378 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan melaporkan.